والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surah Al-Imran ayat 134 Allah menyebutkan 3 orang yang sangat dicintai Allah karena termasuk orang yang paling baik menurut Allah. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang menafkahkan sebahagian dari harta yang dimilikinya di saat-saat dia lapang maupun dalam keadaan sempit. Abu Hisham adalah orang yang terkenal sebagai ahli ibadah. Jangankan sholat 5 waktu, tahajud tidak pernah ditinggal. Yang luar biasa, tahajudnya setiap malam itu 100 rakaat. Satu malam Abu Hisham bangun mau melaksanakan sholat tahajud. Dia turun karena rumahnya rumah panggung, ada sumur tempat dia tiap malam berwudu. Malam itu ketika dia berada di sumur, dia dikagetkan karena ada orang duduk di pinggir sumur. Awalnya Abu Hisham tentu kaget, kok ada orang tengah malam duduk di pinggir sumur. Setelah diperhatikan, kayaknya ini bukan orang jahat. Wajahnya berseri, putih, pakaiannya juga serba putih. Abu Hisham langsung memberi salam, Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam. Abu Hisham bertanya, Man anta? Siapa kamu? Tiba-tiba orang yang duduk di pinggir sumur mengatakan, Ana malaikatullah. Saya adalah salah seorang dari malaikatnya Allah. Yang ada dalam benak Abu Hisham malam itu, inilah buah dari tahajud saya. Tiap malam saya bangun, saya laksanakan sholat tahajud 100 rakaat. Ternyata malam ini Allah perlihatkan keistimewaannya. Dia kirimkan kepada saya malaikat. Ini buah dari tahajud saya. Malaikat yang duduk tadi ternyata memegang satu buku. Abu Hisham melihat buku itu, lalu kemudian dia bertanya, itu buku apa? Ini buku dari Allah. Isinya apa? Oh, isinya semua nama-nama orang yang dicintai Allah, semua ada di dalam ini. Abu Hisham langsung bertanya kepada malaikat, nama saya nomor berapa? Kata malaikat, tunggu dulu, namamu siapa? Abu Hisham. Malaikat membuka, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, tidak ditemukan nama Abu Hisham. Kata malaikat, mohon maaf, tidak ada nama di dalam. Apa kata Abu Hisham? Mungkin ada satu lembar malaikat kau lupa, di situ saya berada. Kalau begitu kita buka kembali bersama. Abu Hisham ikut mendampingi malaikat untuk membuka buku itu. Mulai halaman pertama sampai halaman terakhir sama.
nama Abu Hisham tidak ditemukan. Apa yang terjadi? Abu Hisham diam 1000 bahasa. Yang keluar hanya air mata, menetes air matanya. Lalu kemudian dia berpikir, kenapa Allah tidak sayang dan tidak cinta kepada aku? Tidak cukupkah tahajud saya setiap malam ini? Tidak cukuplah jumlah rakaat yang 100 rakaat tiap malam ini, sampai nama saya tidak ada dalam catatan Allah. Dia pun bertanya sambil menangis, wahai malaikatnya Allah, kira-kira ada bocoran, kenapa nama aku tidak ada di dalam? Apa kata malaikat? Abu Hisham, mohon maaf, saya tahu kamu ahli tahajud 100 rakaat tiap malam. Saya pernah mau tulis namamu, tapi Allah larang. Jangan malaikat, jangan tulis namanya Abu Hisham. Tambah menangis, terseduh-seduh Abu Hisham mendengarkan jawaban ini. Berarti kalau begitu Allah betul-betul benci kepada saya. Malaikat, kenapa Allah tidak sayang sama saya? Kenapa justru Allah benci kepada saya? Saya ini ahli tahajud. Apa jawab malaikat? Ini informasi dari Allah. Betul tiap malam kau tahajud, betul 100 rakaat jumlahnya, tapi saya 1000 sayang. Kau punya tetangga miskin, tapi tidak pernah kau berikan sesuap nasi. Kau tidak pernah memberikan sedikit pun kepada tetanggamu yang miskin itu. Disinilah ternyata untuk dicintai Allah dalam ayat ini, alladzina yunfiquna fis-sarra. Kata malaikat, kamu kan orang ada, tapi kenapa tidak terbuka hatimu untuk membantu tetanggamu yang miskin itu? Okelah, kalau lapang boleh karena memiliki sesuatu. Tapi yang kedua, wadharra, orang yang sanggup menafkahkan sebagian hartanya, padahal sebenarnya dia sempit, dia miskin, tapi masih terbuka hatinya untuk mau membantu sesama. Seorang mahasiswa, karena dia kaya, dia sewa rumah besar mewah. Setelah sepakat dengan jumlah sewa setiap bulannya, dia pun tinggal mahasiswa ini. Dia bertetangga dengan orang yang sangat miskin. Ada orang tua punya anak satu, berarti yatim. Bertetangga dia. Satu malam, ternyata satu kampung mati lampu. Ibu yang miskin tadi tanya anaknya yang kecil, kau ke sebelah nak? Saya lihat baru-baru ada mahasiswa sewa rumah di sana. Kau ke sana nak? Anak ini diperintah oleh ibunya berangkat. Tengah malam mati lampu. Anak ini ketuk-ketuk, Assalamualaikum kak. Mahasiswa menjawab, Waalaikumsalam. Pikiran yang ada dalam pikiran dan otak mahasiswa ini pasti anak miskin yang tetangga. Pasti anak yatim ini datang. Dan saya tahu tujuannya, pasti minta lilin. Kenapa? Karena mahasiswa ini sudah masuk ke dapur mau mengambil lilin. Kalau dibiasakan ini tidak pernah berhenti minta. Ternyata benar. Dia salam, Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kenapa? Kak, ada lilin tak? Apa saya bilang? Pasti mau minta. Apa kata mahasiswa ini? Tidak ada. Coba bayangkan, lilin sudah di tangan, jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena dia bilang, sudah berpikir, pasti minta. Karena jawabannya tidak ada, anak yatim ini mengatakan, untung kalau begitu kak. Saya datang ke sini disuruh oleh ibu saya, bawakan 2 lilin. Karena ibu saya mengatakan, kasihan itu perempuan. Mahasiswa lagi, sendiri, gelap. Tolong kau bawakan 2 lilin ini. Untunglah pak, kak, kalau tidak ada lilin ini saya bawakan 2. Apa yang terjadi? Mahasiswa ini tanpa berkata-kata keluar dari pintu rumah. Dia buka pintu, dia peluk anak yatim tadi. Dia berkata, hari ini, malam ini dalam keadaan gelap, hati saya diketuk oleh Allah. Saya mengira orang miskin tidak bisa memberikan apa-apa. Malam ini Allah memberikan dan mengetuk hati saya bahwa jangan lihat miskinnya orang. Ada orang miskin sanggup memberikan bantuan. Dan jangan dikira banyak orang kaya uangnya berlimpah tapi tidak pernah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ini yang pertama. Yang kedua dalam ayat ini, orang yang paling dicintai Allah adalah wal kadhiminal ghaib.
Orang yang sanggup menahan amarahnya ketika dia sanggup untuk marah. Iblis pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tahu dan bertanya kepada Iblis, "Wahai Iblis, manusia yang mana yang paling mudah kamu kuasai?" Apa jawaban Iblis? "Ketahuilah wahai Nabi Allah, Nabi Isa, orang yang paling mudah saya kuasai adalah orang yang marah." Kata Iblis, ketika orang marah, maka pada saat itu saya jadikan orang yang marah tadi seperti anak kecil yang bermain bola. Ketika anak kecil bermain bola, tendang ke depan boleh, tendang ke belakang boleh, tendang samping kiri kanan boleh, tendang ke atas juga boleh, bahkan bola diinjak pun boleh. Kata Iblis, saya adalah anak kecil itu, dan orang yang suka marah itu adalah bolanya. Profesor Dokter Dadang Hawari dalam buku Ilmu Jiwanya mengatakan, saya mencoba meneliti kenapa banyak sekali hadis Rasulullah melarang kita untuk marah. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul ada judul bab, satu bab, babul ghadab, bab tentang marah. Ini yang saya mau teliti. Kenapa? Karena Anas bin Malik memberikan informasi, 11 tahun saya tinggal bersama Rasulullah, 11 tahun saya menjadi pembantunya Rasulullah, tidak pernah saya dengarkan suara Rasulullah tinggi. Jangankan suara, apalagi piring terbang. 11 tahun. Ternyata Rasulullah sulit sekali untuk dicari kapan beliau marah. Profesor ini ternyata menemukan dalam hasil penelitiannya, oh, ini yang menyebabkan Rasulullah melarang umatnya untuk sering-sering marah. Kenapa? Sekali marah 80 urat-urat putus. Makanya orang yang suka marah akan cepat tua. Kenapa? Karena urat-uratnya putus. Sekali marah 80 putus. Tapi profesor ini juga dalam penelitiannya menemukan, siapa tahu yang putus bisa tersambung. Ternyata bisa. Kapan? Ketika kita senyum, maka yang putus tadi tersambung kembali. Tapi berapa yang tersambung? Hasil penelitiannya hanya 20. Berarti sekali marah putus 80, tersenyum sekali tersambung 20. Berarti kalau begitu ingat, kalau sudah marah satu kali, usahakan senyum sampai 4 kali. Itulah rumus. Makanya Allah istimewakan yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang sanggup menahan amarahnya. Ketika Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling kuat ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bukan orang yang bisa membanting orang lain. Orang kuat itu bukan orang yang bisa mengangkat batu besar. Orang yang kuat itu bukan yang berat yang bisa menahan lajunya kuda. Tapi orang yang kuat, kata Rasulullah, adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika dia sanggup untuk marah. Yang terakhir, yang ketiga, wal-'afina 'anil nas. Orang yang paling dicintai Allah yang ketiga adalah yang suka memaafkan orang lain. Meminta maaf gampang, tapi memberi maaf ini yang sangat luar biasa. Pekerjaan terberat adalah memberikan maaf orang lain. Rasulullah ketika berangkat ke masjid, ketika Rasulullah masuk, Bilal langsung berdiri dengan maksud iqamah, karena memang waktu salat sudah masuk. Tapi di saat Bilal mengiqamah salat, tiba-tiba Rasulullah teriak dari belakang, "Qif ya Bilal, stop, jangan lanjutkan iqamahnya." Semua sahabat kaget saling pandang. Ya Rasulullah, ini waktu sudah masuk, kenapa mesti bila di-stopkan untuk iqamah? Apa jawaban Rasulullah? Tunggu dulu, calon penghuni surga sementara berwudu. Kita tunggu, kita hormati, karena sebentar lagi dia akan masuk ke dalam masjid ini. Tambah gaduh masjid. Rasulullah dan sahabat pun bertanya-tanya, siapa ini yang calon penghuni surga ini? Katanya sementara berwudu. Semua sahabat menoleh ke satu pintu yang ditunjuk Rasulullah, bahwa disitulah nanti calon penghuni surga akan masuk.
Sahabat berbaris. Ternyata laki-laki itu masuk, yang jenggotnya masih basah, tambah ribut dan tambah gaduh. Kenapa? Banyak sahabat yang tidak percaya. Apa Rasulullah tidak salah? Kenapa orang ini dikatakan calon penghuni surga? Jarang ke masjid sholat 5 waktu. Nanti mau kalau datang. Jarang sekali bersama kita. Kayaknya Rasulullah salah. Ada sahabat yang mengatakan, jangan coba-coba kau salahkan Rasulullah. Apa kamu tidak sadar bahwa ada ayat yang difirmankan Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sahabat ini membuat semua sahabat yang lain terdiam. Kenapa? Ayat ini menjelaskan tidak ada yang keluar dari mulut Rasulullah kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Tidak usah kau salahkan Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan orang ini calon penghuni surga, berarti benar. Pasti penghuni surga. Sekalipun jarang sholat berjamaah di masjid. Setelah sholat, Rasulullah pulang, sahabat diskusi. Coba, siapa kira-kira yang mau diutus ini? Ke rumahnya ini orang ini. Cari tahu apa amalnya. Kok bisa disebutkan calon penghuni surga? Kita tidak pernah disebut oleh Rasulullah. Dipilihlah Abdullah bin Mu'az. Nanti saya ke sana. Abdullah bin Mu'az datang ke rumah orang ini. Dia minta bermalam 3 malam. Dipersilahkan, silakan. Justru saya senang kalau saya ada tamu. Malam pertama Abdullah memperhatikan, tidak ada yang istimewa. Setelah salat Isya tidur. Mungkin bangun tahajud tidak ada. Pagi karena dia pedagang langsung berangkat, tidak ada sholat duha. Malam kedua sama, malam ketiga sama. Kata Abdullah, apa Rasulullah benar-benar ini? Kalau begini saya lihat Rasulullah salah kalau begini. Tapi kembali kepada ayat, tidak mungkin Rasulullah salah. Hari yang ketiga sebelum keluar rumah, Abdullah pun jujur menarik tangan orang ini dan bertanya, tolong, saya tinggal di sini bukan tinggal sembarangan tinggal. Tapi saya diutus oleh seluruh sahabat untuk mencari tahu apa amal ibadah yang kamu lakukan sampai Rasulullah menyatakan kamu calon penghuni surga. Apa kata orang ini? Kama ra'aita ya Abdullah. Seperti apa yang kamu lihat? Kata Abdullah, ma ra'aitu. Saya tidak ada yang saya lihat. Lebih bagus ibadah saya daripada kamu. Kau tidak ada tahajudmu, kau tidak ada salat duhamu. Habis sisa kau tidur, tidak ada zikir. Mau tidur pun tidak berzikir. Lebih istimewa saya. Tapi kamu dan Rasulullah dikatakan calon penghuni surga. Apa kata orang ini? Oh mungkin ini. Baru dia mungkin kan tidak yakin. Apa katanya? Mungkin ini. Saya sebelum tidur, saya angkat kedua tangan saya dan saya mendoa. Dan isi doa saya adalah, ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, semua orang yang benci sama saya, semua orang yang menceritakan kejelekan saya, sebelum saya tidur ya Allah, saya mohon kepadamu, seluruhnya saya sudah maafkan. Kata Abdullah bin Mu'az, ini kami yang rajin ibadah, tidak pernah kami mendoakan orang. Tapi kamu ternyata sebelum tidur, kau doakan semua orang yang benci kamu, kau doakan semua orang yang mencaci kamu, kau maafkan seluruh kesalahannya. Ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dalam penutup ayat tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Saya, kata Allah, sangat mencintai 3 orang yang di atas yang disebutkan tadi sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati dan pikiran kita sehingga kita masuk salah satu ataupun ketiga-tiganya yang telah disebutkan Allah, sehingga Allah juga nanti akan menempatkan kita di tempat yang terindah dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا pare-pare خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا ونجنا وسلمنا وسلم إخواننا في فلسطين. اللهم اهدنا ونجنا وسلمنا وسلم إخواننا في فلسطين. اللهم اهدنا ونجنا وسلمنا وسلم إخواننا في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمتكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله